Allahu Akbar. Itu tidak sepakat. Tidak ada yang sepakat semuanya. Bagaimana tidak ada sepakat? Nah, ketika tidak ada sepakat, maka untuk memilih seorang pemimpin itu, pemimpin tidak mungkin banyak. Mungkin pemimpin itu tetap satu orang. Jadi tidak mungkin dijabat oleh banyak orang untuk satu posisi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan ke haribaan Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit informasi yang perlu saya sampaikan. Ada di antara jamaah barangkali yang belum mengetahui informasi tentang guru kita Profesor Zainal Abidin Alawi, yang biasanya beliau juga mengisi pengajian hadis setiap pada malam Jumat, maksudnya pada hari Kamis malam Jumat seperti malam ini. Siapa tahu mungkin ada di antara jamaah yang belum sampai informasi bahwa beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari yang lalu. Untuk itu mungkin sama-sama kita mendoakan semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditempatkan di syurga Jannatun Naim, syurga dengan penuh kenikmatan, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau seorang ulama dalam bidang ilmu hadis, di mana saya juga termasuk berguru kepada beliau. Sekali lagi untuk beliau kita mohon supaya Allah mengampuni segala dosa-dosanya, karena beliau banyak sekali jasa-jasanya telah mengisi pengkajian hadis ini sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun mengisi kajian di Masjid Raya Baitur Rahman ini, dan sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu menjadi pembelajaran bagi kita dalam persoalan-persoalan kehidupan beragama dan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba mengkaji ulang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan kepemimpinan. Karena baru kemarin, ya, seperti yang kita maklumi, untuk seluruh Indonesia kita baru saja melaksanakan satu pesta demokrasi untuk pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota untuk seluruh Indonesia.
Dan alhamdulillah, dengan selesainya pemilihan kemarin, artinya sudah terpilih pemimpin kita. Apakah walaupun sekarang belum tahu siapa yang akan secara resmi terpilih, sudah pasti terpilih, itu nanti kita akan menunggu secara resmi dari hitungan KPU. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali terjadi pada setiap terjadinya pesta pemilihan umum, pemilihan presiden, pilkada, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan pemimpin-pemimpin yang lain pun, pada masa-masa sebelum pemilihan itu tentu masing-masing kita punya pilihan yang boleh jadi sama ataupun boleh jadi berbeda-beda. Jadi hampir tidak ada sebuah pesta pemilihan seperti ini yang tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya. Pasti ada beda. Jangankan dalam antara satu keluarga dengan keluarga lain, bahkan dalam satu keluarga pun bisa berbeda-beda. Bahkan kalau kita buat skop yang paling kecil lagi, antara suami istri bisa jadi berbeda pilihan, berbeda pandangan. Apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan selesainya pesta demokrasi ini, bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini mudah-mudahan sejak kemarin kita sudah meninggalkan perbedaan itu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mengantisipasi supaya tidak ada perbedaan-perbedaan yang membawa kepada perpecahan umat. Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal-hal yang sangat penting sekalipun menurut beliau, tetapi ketika pihak lain merasa keberatan menerima, itu kadang-kadang beliau menahan diri, tidak menampilkan perbedaan untuk menjaga supaya tidak terjadi keretakan di kalangan umat manusia. Jadi ada hal-hal yang di luar perbuatan wajib, tetapi lebih utama, perbuatan-perbuatan yang lebih utama. Tapi pada saat ada orang lain yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, itu Nabi kadang-kadang menahan diri demi untuk mencegah agar tidak terjadinya percecokan, keributan di kalangan masyarakat. Beliau berupaya sekecil, walaupun celah-celah ke sana sangat kecil, tapi beliau tetap menutupi celah-celah tersebut agar tidak melebar dan tidak menjadi perbedaan di kalangan umat. Apalagi dengan pesta demokrasi seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Itu sering sekali kita lihat ada perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang membawa sesuatu yang paling runcing, yang bisa memancing emosi antara satu pihak dengan pihak lain. Apalagi ada provokasi-provokasi. Nah, ini yang dari tadinya adem ayem, hubungan antara kita dengan teman harmonis, hubungan antara seorang suami dengan istri juga harmonis, yang selama ini harmonis, tapi ketika terjadinya perbedaan pilihan, nah ini bisa mengganggu keharmonisan tadi.
antara kita dengan teman yang selama ini mungkin komunikasi berjalan dengan baik, tetapi pada saat menjelang pemilihan itu ada saja hal-hal yang membuat hubungan kita runcing, membuat hubungan kita retak. Kenapa? Ya karena ada faktor-faktor yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini wajar-wajar sekali para jamaah sekalian. Wajar, karena kita sebagai manusia tidak sama pertimbangan, kita tidak sama pikiran. Ya, yang begitu banyak orang tidak sama pikiran. Jadi wajar-wajar saja. Tetapi yang tidak wajar adalah mempertahankan perbedaan itu untuk terus-menerus selama-lamanya. Itu yang tidak wajar. Itu yang perlu kita ingat dengan selesainya pemilihan pilkada ini, ya, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Maka harus kita upayakan supaya perbedaan-perbedaan tersebut sirna bersama terpilihnya pemimpin kita. Ya, pernah seorang tokoh mengumpamakan bahwa untuk memilih seorang pemimpin tidak mungkin orang sepakat. Kalau sepakat tidak ada masalah. Si A, si B, si C dan sebagainya, ratusan ribu orang itu tidak sepakat. Tidak ada yang sepakat semuanya. Bagaimana tidak ada sepakat? Nah, ketika tidak ada sepakat, maka untuk memilih seorang pemimpin itu, pemimpin tidak mungkin banyak. Mungkin pemimpin itu tetap satu orang. Jadi tidak mungkin dijabat oleh banyak orang untuk satu posisi. Jadi secara logika, ya wajar-wajar saja tidak semua keinginan kita terpenuhi. Jadi masing-masing harus rela menahan emosi, masing-masing kita harus rela menerima kekalahan. Nah, ini untuk melatih ini kadang-kadang sebahagian orang sangat sulit para jamaah sekalian. Pada saat kita bertanding, pada saat kita mendukung satu-satunya pemimpin kita, pilihan kita, barangkali ada orang yang tidak tahan menerima kekalahan. Ini yang perlu kita latih para jamaah sekalian, supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi percekcokan di antara kita sesama umat beragama, sesama umat Muhammad yang satu agama, satu Tuhan. Nah, itu kita tinggalkan hal-hal yang berbeda tersebut. Seorang tokoh pernah mengumpamakan ibarat kita mau menegakkan telur ayam. Telur ayam itu tidak mungkin kita bisa tegakkan di atas meja atau di atas lantai tanpa ada pasir, tanpa ada apa-apa. Tapi di atas lantai yang licin kita tegakkan telur, tidak mungkin bisa telur itu bisa tegak berdiri. Begitulah ibarat nggak mungkin kita bisa memilih seorang pemimpin, ya, tanpa ada pengorbanan dari pihak-pihak tertentu. Korban perasaan, korban pikiran, korban ketidakpuasan. Nah, jadi pada telur, bagaimana supaya telur bisa berdiri tegak? Tokoh tadi mengatakan supaya telur bisa tegak, kita ketuk sedikit. Ya, di ujung telur kita ketuk sambil kita tegakkan di atas meja dan santai, kita ketuk sedikit. Dengan kita ketuk sedikit baru dia bisa berdiri di atas meja, di atas lantai. Itu apa maknanya para jemaah sekalian? Artinya masing-masing dari lingkaran telur itu harus mau mengalah. Ya, masing-masing ada pengorbanan. Bukan satu orang yang berkorban, tapi banyak orang yang korban, sehingga baru telur itu bisa berdiri. Demikianlah untuk memilih seorang pemimpin,
Jadi mesti ada di antara kita itu orang yang mau mengalah, korban emosi, korban pikiran, korban perasaan, korban tenaga yang tidak terpenuhi. Itu harus saling kita terima. Kalau tidak, anda akan bisa terjadi pemilihan pemimpin kita. Sama, tidak mungkin berdirinya telur tanpa telur itu dipecahkan sedikit. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah selesai memilih pemimpin kita, walaupun kita belum tahu siapa pemimpin, baik tingkat gubernur provinsi atau pada tingkat kabupaten, tapi yang jelas itu sudah ada orang-orang yang menang. Ya, terserah apakah ada kemungkinan 2 putaran, wallahu alam bisawab, tapi insyaallah kita sudah melaksanakan pemilihan. Sekarang selaku umat Islam, para jamaah sekalian, apa yang menjadi tugas kita? Bagaimana sikap kita terhadap hasil pemilihan yang sudah kita laksanakan? Untuk tidak terjadinya percekcokan di kalangan masyarakat, kita harus menerima siapapun yang terpilih, karena itulah kehendak orang ramai. Kita harus menerima, kita tidak boleh mengadakan keributan-keributan, kita tidak boleh memprovokasi sehingga terjadi keretakan di dalam masyarakat, tidak boleh. Ya, walaupun korban pikiran, korban perasaan, tapi kita harus menerima. Itulah mudah-mudahan yang terbaik yang akan diputuskan nanti. Jadi kita rela sama-sama menerima. Kalau selama ini mungkin pemimpin itu hanya dimiliki oleh kelompok tertentu saja, tapi dengan selesainya pemilihan, maka pemimpin tersebut menjadi milik orang banyak, milik orang ramai, yang tidak hanya dimiliki oleh suku kelompok tertentu, tapi dimiliki oleh kita semua. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita semua bahwa pemimpin yang sudah kita pilih itu harus kita hormati. Pemimpin yang sudah kita pilih itu tidak boleh kita caci maki. Pemimpin yang sudah kita pilih itu kita doakan, semoga pemimpin tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari berbagai bala dan mara bahaya, akan dituntun oleh Allah, karena dengan baiknya doa kita kepada pemimpin kita, insyaallah rakyat kita pun akan menjadi lebih baik. Jangan malah ketika yang terpilih itu bukan orang yang kita inginkan, lalu kita mengadakan keributan, memprovokasi dan sebagainya. Inilah yang sangat dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat kepada pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Juraij, ya, beliau mengatakan turunnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, yaitu surat An-Nisa ayat 59, itu diturunkan kepada Abdullah ibnu Huzaifah, Abdullah ibnu Huzafah bin Qis bin Adi, yaitu pada saat ba'asahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, pada saat Nabi mengutus beliau dalam satu perjalanan. Jadi ayat Al-Quran yang sering sekali dikutip oleh para ulama kita, yaitu wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum,
taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Ini ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qis bin Adi As-Sahmi. Jadi Rasulullah SAW mengutus Abdullah ini dalam satu pasukan, dalam satu perjalanan, dan dalam konteks itulah ayat ini diturunkan. Jadi ketika ditunjuk seseorang yang menjadi pemimpin, maka kita diminta supaya mengikuti pemimpin tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian pada hadis yang lain baginda Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa may ya'sini faqad 'asa Allah wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad 'asani. Rawahu Muslim. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah ini, beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Rasulullah dalam hadis ini mengatakan, barang siapa yang mentaatiku maka dia telah taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Nabi itu taat kepada Allah. Mengapa? Karena mentaati Nabi itu perintah Allah. Kemudian wa may ya'sini faqad asallah, dan orang yang tidak mentaatiku, maksiat kepadaku, maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Jadi taat kita kepada Nabi berarti kita sudah taat kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Nabi, otomatis kita sudah bermaksiat kepada Allah. Mengapa? Karena mentaati Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku. Jadi ada sebahagian orang yang kadang-kadang persoalan ini dipisah-pisahkan para jamaah sekalian. Padahal baginda Rasulullah mengatakan ini tidak terpisah. Jadi orang taat kepada Nabi sama dengan otomatis taat kepada Allah, karena mentaati Nabi perintah Allah. Orang yang maksiat kepada Nabi berarti maksiat kepada Allah. Lalu orang yang taat kepada amir di sini dalam pengertian pemimpin, maka ia telah mentaati Rasulullah. Jadi pada saat kita mengikuti pemimpin kita, yang pemimpin itu dilakukan pemilihan secara demokrasi, secara sah, maka setiap perintah pemimpin tersebut, asalkan perintah tersebut sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ketika kita tidak mau mengikuti aturan tersebut, itu otomatis berarti kita tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang maksiat atau tidak mau mengikuti amir, pemimpin, berarti dia telah maksiat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuntunan baginda Rasulullah yang selalu diangkat oleh para ulama terkait dengan pemimpin yang sah di kalangan kita. Pada saat pemimpin itu sudah terpilih secara demokrasi, ya, secara legal dan secara sah, maka tidak ada celah sedikit pun bagi kita
untuk menolak, tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk mencaci maki orang yang sudah kita pilih tersebut. Sehingga dikaitkan oleh baginda Rasulullah, kalau kita mengingkari pemimpin sama dengan mengingkariku, kata Rasulullah. Dengan syarat yang seperti kita sampaikan tadi, selama yang diperintahkan tersebut sesuai dengan kandungan Al-Quran dan hadis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan siapa itu ulil amri. Ulil amri diberikan penjelasan oleh ulama pensyarah hadis, oleh Al-Qadhi Iyad. Dikatakan di sini, al-muradu bi ulil amri man aujaballahu alaika ta'atahu. Ulil amri itu adalah orang yang diwajibkan oleh Allah kepadamu untuk mentaatinya. Ai ulil ta'ah. Jadi orang yang diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti karena sudah dipilih, sudah dibaiat, itulah ulil amri. Fa dhahiruhu annal murada bi ulil amri al-wulatu wal umara. Menurut pendapat yang terkuat, yang dimaksud dengan ulil amri adalah para pemimpin, orang yang memimpin kita, yang mengelola, mengurus urusan kita. Wal wulatu wal umara, itulah dia. Wa huwa qaulu aktsaris salaf. Ini yang mengatakan definisi pemimpin seperti ini, itu pendapat mayoritas ulama salaf. Ulama salaf, ulama sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, itu termasuk ulama salaf. Jadi ketika dikatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri, itulah orang-orang yang sudah kita pilih, orang yang mengurus urusan kehidupan kita. Wastadalla ba'duhum bima jaa'a qabla al-ayah min qawlihi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi para ulama berdalil untuk menyatakan bahwa itulah ulil amri itu dengan firman Allah, apabila kamu memutuskan sesuatu urusan di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan urusan tersebut secara adil. Ini ditujukan berarti kepada pemimpin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada pendapat juga yang mengatakan ulil amri itu adalah ulama. Tapi di sini disebutkan dengan kata-kata qila, ada yang mengatakan, dikatakan orang bahwa ulil amri itu humul ulama. Jadi ada yang memahami ulil amri selain memahaminya sebagai umara, pemimpin politik, pemimpin kekuasaan, tetapi ada juga yang memahaminya ulil amri itu adalah ulama. Tetapi yang terkuat, ulil amri yang dimaksudkan di sini adalah umara, pemimpin kekuasaan, pemegang kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalau kita mau merujuk hadis-hadis Rasulullah yang meminta kita supaya mentaati pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai pada tingkat bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti pemimpin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asratin alaika. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, hendaklah kamu mendengar dan hendaklah kamu mentaati pemimpinmu itu fi
usrika wa yusrika, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah. Jadi kita mengikuti pemimpin itu tidak mesti sesuatu dalam hal yang kita senangi. Dalam hal yang kita tidak senangi pun kita harus mengikuti pemimpin tersebut, tapi dengan syarat, jangan lupa syarat yang dibuat aturan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebab ada juga orang yang beralasan pada saat aturan itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis, lalu dibuat aturan oleh pemimpin. Nah, ini kita tidak wajib mentaati. Inilah pendapat yang salah dikalakan oleh para ulama. Tetapi walaupun apa yang ditetapkan, aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin itu, walaupun tidak terdapat di dalam Al-Quran dan tidak terdapat dalam hadis, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka aturan tersebut wajib juga kita ikuti. Saya sering mencontohkan misalnya aturan lampu lalu lintas. Bagaimana aturan kita menggunakan jalan raya. Nah, ini ada aturan yang dibuat, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Nah, ini kalau beralasan harus ada dalam Al-Quran, nggak ada aturan lampu lalu lintas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, nggak ada. Tetapi ketika aturan yang dibuat itu malah mendatangkan maslahat dan tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, maka aturan tersebut adalah merupakan kewajiban bagi kita mengikuti. Ini makna bahwa mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sama dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh Rasulullah, karena mengikuti aturan yang dibuat oleh pemimpin itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya dikatakan di sini, kamu wajib mentaati dan mendengarkan pemimpin itu, apakah kamu dalam keadaan senang atau dalam keadaan tidak senang. Wa man syatika wa makrahika, dalam keadaan kamu bersemangat atau dalam keadaan tidak bersemangat, dalam keadaan kita tidak rela dengan aturan tersebut, itu tetap kita berkewajiban mengikuti. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, para jamaah sekalian, kita sering juga mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar. Beliau mengatakan, inna khalili awsani an asma wa uti'. Ya, bahwasanya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku mendengar pemimpin, agar aku mematuhi pemimpin. Wa in kana abdan mujadda al-atraf, meskipun pemimpin itu orang yang rendah di mata kita, orang yang terputus anggota badannya, orang yang cacat orangnya, jadi tidak sempurna bentuk fisiknya. Artinya untuk menggambarkan nggak ada urusan dengan ketidaksempurnaan itu, tetapi yang berurusan adalah pemimpin itu tidak menyuruh yang jelek, tidak menyuruh yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu tetap wajib kita mengikutinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi ketika mengomentari hadis-hadis ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan mengikuti pemimpin ini, mengatakan karena ada kesan sebahagian orang yang coba mengalihkan makna pemimpin ulil amri itu kepada ulama, beliau memberikan ketegasan bahwa yang dimaksudkan itu bukan saja ulama, tetapi pemimpin yang sah
dan dia menyuruh kita kepada kebaikan, meskipun pemimpin itu orang yang tidak taat dalam beragama. Jadi urusan tidak taat beragama itu urusan pemimpin dengan Allah, tapi kita tetap mengikuti beliau. Bukan ketidaktaatan beliau yang kita ikuti, tapi yang kita ikuti adalah aturan yang beliau tetapkan. Itu merupakan kesepakatan para ulama sesuai dengan kandungan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan ini tidak sanggup kita hitung para jamaah sekalian. Satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim yang berasal dari Salamah ibnu Yazid. Salamah ibnu Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiullah, bagaimana pendapatmu jika ingqaman alaina umara, apabila kami terpilih seorang pemimpin, tapi pemimpin itu yas'aluna haqqahum, mereka minta supaya dipenuhi hak mereka, wa yamna'una haqqana, mereka mencegah menghalangi hak kami." Ada pemimpin para jamaah sekalian yang kadang-kadang mereka meminta haknya kita dipenuhi oleh rakyat, sementara hak rakyat tidak dipenuhi oleh pemimpin. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Fama ta'muruna, apa yang engkau suruh kami dalam konteks seperti itu, yaitu hanya memenuhi hak pemimpin tapi tidak memenuhi hak rakyat. Rasulullah pada waktu itu berpaling, tidak mau menghadap kepada penanya sampai beberapa kali ditanyakan, tapi kemudian baru beliau mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Meskipun pemimpin seperti itu, kamu tetap dengar dan kamu ikuti. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Maka sesungguhnya merupakan kewajiban mereka itu apa yang dibebankan kepada mereka. Mereka berkewajiban berlaku adil kepada rakyat, mereka berkewajiban untuk mengurus rakyat. Tetapi ketika mereka tidak urus, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum ma hummiltum, dan kamu juga berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan. Ketika kamu tidak melaksanakan, berarti kamu sudah mengingkari pemimpin dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yang pada intinya seseorang yang sudah kita pilih tidak boleh dicaci maki, tidak boleh diganggu, malah perintah-perintahnya berkewajiban kita ikuti, dengan catatan para jamaah sekalian, perintah-perintah tersebut tidak berlawanan dengan Al-Quran dan tidak berlawanan dengan sunnah Rasulullah. Soal kesalahan pemimpin itu dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah wal kawkabu durri Allah ya